ada yang mau abang ceritain, kata dia gitu. Ada yang mau abang bilang. Abang ada masalah, Dek, dia bilang gitu. Terus dia bilang, tapi abang nggak bisa ngomong gitu. Masalah ini ke mama, ke bapak, ke adik, ke Depi, adik Reja, Kak Yuni, bahkan ke adik. Terus ceritalah bang, saya bilang. Ceritalah bang, jangan dipendam sendiri, saya bilang gitu. Enggak lah, Dek. Biarlah abang yang nanggung ini semua, Dek. Dia bilang seperti itu. Terus dia bilang lagi, kenapa kau masih nunggu abang, Dek? Kata dia. Kenapa kau masih nunggu abang, Dek? Kata dia gitu. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Kami sudah saling menangis kan, Bu, gitu. Di video call itu. Buka ya hatimu ya, Dek, dia buat laki-laki lain, dia bilang gitu. Buka ya, Dek, hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Menikah pun nanti kau punya anak, kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri, Dek, dia bilang tuh. Tuhan, biarlah Tuhan yang Maha Kuasa, Mahkamah Agung yang sangat tinggi akan bekerja nanti di pengadilan nanti kepada jaksa dan hakim. Kami sebagai orang ibu, apalah yang kami perbuat, kami hanya bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar kasus ini terungkap dengan seterang-terangnya. Begitu juga penegak hukum, agar diberikan Tuhan roh takut kepada mereka, roh takut kepada mereka untuk penyelesaian masalah ini agar terungkap dengan sebenar-benarnya. Itulah permohonan kami sebagai orang tua dan kesiapan hati kami. Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menopang kami, Tuhan yang menguatkan kami. Karena itulah pengharapan kami sesuai iman kepercayaan kami. Ya. Tiada yang melebihi dari kuasa Tuhan. Apabila Tuhan sudah bekerja, semua akan nyata. Seperti firman yang mengatakan, ya dan amin. Itulah yang kami imani dalam hidup ini. Itu harapan kami kepada penegak hukum nantinya. Semoga harapan kami didengarkan. Cerita tangisan saya dan cerita darah tangisan anak saya, mereka akan perhitungkan. Pulihkan amanah saya, walaupun nyawanya sangat berat. Duka ini sangat berat dengan pembunuhan anak kami. Tapi kami mohon, pulihkan amanah saya, pulihkan amanah keluarga. Jangan kami selalu difitnah. Kalau mereka tidak bisa menyelesaikan ini dengan bukti, mereka takut sama Tuhan, tidak takluk sama Tuhan, takluk akan perbuatan jahat. Jangan mereka mengikuti kata-kata pembohong. Buktikan hukum dan undang-undang di negara ini dengan seadil-adilnya. 21 sudah lengkap, jadi kami sangat berharap kiranya secepatnya persidangan dilakukan. Yang kami persiapkan pertama sekali mental kami dan kondisi fisik, biar nanti di persidangan boleh kami menghadapinya dengan sehat gitu. Kalau soal Pak Ferdi Sambo beserta Ibu PC yang belak-belakan, memang seharusnya dari dulu dia harus belak-belakan, biar semua persoalan ini biar terang benderang. Jadi memang alangkah baiknya di persidangan nanti dia sangat terbuka. Kekasih Brigadir J tampil ke publik. Harap Sambo dan kawan-kawan dihukum seadil-adilnya. Kekasih Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Vera Simanjuntak, hadir dalam konferensi pers tim kuasa hukum Brigadir J. Dia berharap para tersangka kasus pembunuhan Yosua dihukum seadil-adilnya. Acara konferensi pers itu digelar di halaman depan Hotel Santika, Selipi, Jakarta Barat pada Kamis. Selain Vera, ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat,
dan Ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, juga ikut hadir. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, juga hadir. Vera mengaku bersyukur berkas perkara para tersangka dugaan pembunuhan Brigadir J dinyatakan lengkap sehingga segera disidang. Dia mengatakan hal tersebut bisa terwujud berkat dukungan banyak pihak. Dari saya, pertama-tama puji Tuhan sampai saat ini P21 itu berkat Tuhan dan orang-orang terkait yang mau membantu. Kami ucapkan terima kasih, katanya. Dia berharap pengadilan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dia berharap para tersangka dapat diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, agar pengadilan yang kita tunggu bisa berjalan baik dan tersangka sudah diterapkan dapat hukuman seadil-adilnya sesuai perbuatan yang mereka lakukan, katanya. Diketahui peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada Jumat di rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, itu Baradae Eliezer atau Baradae, Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Terbaru, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan tersangka Verdi Sambo dan kawan-kawan telah lengkap. Verdi Sambo dan kawan-kawan segera disidang. Persyaratan formil dan material telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP, kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana. Penyidik menyerahkan ke jaksa untuk disidangkan, sambungnya. Sambo segera disidang. Komisi 3 harap penegak hukum transparan dan profesional. Berkas perkara tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, Verdi Sambo dan kawan-kawan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung dan akan segera disidang. Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni berharap Kejaksaan Agung bersikap profesional dalam menangani kasus tersebut. Politikus Nasdem itu menyebut persidangan Sambo akan menjadi puncak pembuktian keadilan hukum di Indonesia. Saya percaya Kejaksaan Agung akan bersikap profesional dalam menangani perkara kasus ini. Selain itu, perlu diingat bahwa dalam proses persidangannya nanti, ini juga akan menjadi puncak pembuktian keadilan hukum di Indonesia, kata Saroni. Saroni juga meminta kepada masyarakat untuk menaruh kepercayaan kepada para penegak hukum. Namun di sisi lain, juga harus tetap mengawal kasus tersebut. Masyarakat harus percaya kepada penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini. Saya yakin para penegak hukum akan profesional dan transparan dalam menangani perkara, kata Bendahara Umum Nasdem ini. Namun perlu ditegaskan, bukan berarti kita jadi abai. Tetap sama-sama kita kawal kasus ini hingga tuntas, lanjut Saroni. Saroni pun berharap kasus penembakan Brigadir Yosua dapat segera diselesaikan mengingat begitu banyak perhatian masyarakat yang berpusat kepada kasus tersebut. Selain itu, semoga proses pidana bisa segera berjalan karena ini sudah menyita perhatian publik selama beberapa bulan terakhir. Sudah waktunya kita move on dan mendapatkan kebenarannya, tutup dia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Kejaksaan terkait lokasi sidang Verdi Sambo, namun kemungkinan akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana lokasi kejadian, adapun peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di Duren 3, Jakarta Selatan. Keluarga Brigadir Yosua siap kawal sidang Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat menyatakan siap mengawal jalannya persidangan Verdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Kita kawal kasus ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ujar Kamarudin di Hotel Santika Palmerah, Jakarta Barat. Di mana, kata Kamarudin, saat ini berkas perkara kasus pembunuhan berencana itu telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan, sehingga persidangan akan segera dilangsungkan.
Maka kita mengajak masyarakat untuk berdoa supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutus betul-betul hakim Tuhan dan demi keadilan. Katanya, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah dinyatakan lengkap. Artinya, para tersangka juga bakal disidang dalam waktu dekat. Para tersangka itu yakni Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pada saat ini kami menyatakan lengkap untuk kasus pembunuhan berencana, kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Fadil Zuhana kepada wartawan pada Rabu. Dalam perkara ini, kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 contoh, pasal 55 dan pasal 56 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.